Yang membuat Lily kecewa, Jack mengacuhkannya, lalu dengan dingin keluar ruangan. Jadi, ternyata Jack sudah terpilih menjadi pemeran utama pria di The Servant. Dan untuk menghindari menambah skandalnya di masa lalu yang akan mempengaruhi film, Lucas bersikeras dia tinggal di sini selama syuting. Bagaimanapun meskipun aku tak suka dengan Jack sama sekali, tapi paling tidak ada dia di sekitar, artinya Lily terlalu sibuk menempel padanya untuk menggangguku. Akhir-akhir ini aku sering memanfaatkan waktu bersih-bersih malam hari untuk pelajari buku aslinya. Audisi terakhir akan datang, dan aku harus memahami karakterku lebih baik daripada yang lain. Aku sedang bersihkan dapur sambil membaca, saat tiba-tiba ku dengar langkah kaki. Siapa kira-kira itu pada jam ini? Jadi, kau suka buku ini? Tapi itu cukup membingungkan, ya kan? Apa kau anggap pelayan biasa sepertiku tak cukup pintar untuk memahaminya? Aku tak tahu bagaimana kau bisa berperan sebagai Alfred yang hangat, baik hati, dan tulus. Kau jelas kebalikannya. Itu yang disebut acting, sayang. Jadi apa menurutmu, aktor harus persis seperti karakter mereka di kehidupan nyata? Maka apa kau tak sebaiknya lebih berhati-hati karena aku baru berperan jadi pembunuh gila di film terakhirku? Dia ini sangat tak menyenangkan. Berdebat dengan orang searogan dia tak ada manfaatnya. Aku baru maju beberapa langkah saat aku terpeleset, tapi Jack mengulurkan tangan dan meraih kemejaku. Yang mencegahku tak terjatuh ke tanah, tapi itu menyebabkan kemejaku sobek. Wajahku memerah karena malu dan berusaha memperbaikinya. Ini, ambil ini, katanya saat dengan cepat dia lepaskan jaketnya dan melingkarkannya di bahuku. Di saat itu, entah dari mana, Lily muncul. Saat melihatnya, Jack segera meninggalkan dapur. Lily menyerbu ke arahku dan menarik jaketnya lepas dariku. Sekarang apa? Sudah mengubah targetmu? Tapi biar ku ingatkan kau. Kau ini cuma seorang pelayan bodoh. Jack itu milikku. Oh, Lily yang malang. Kau ini cuma gadis delusional. Aku tak tertarik pada Jack. Tapi tak butuh lebih dari sekilas pandang untuk tahu bahwa Jack sama sekali tak tertarik padanya. Karena insiden kemarin, Lily membuatku bangun di jam 4 pagi untuk memanggang kira-kira segala jenis kue yang ada di bumi ini. Aku baru selesai menghias badge terakhir ketika dia bergegas masuk ke dapur, merebut celemek dan sarung tangan dariku lalu mengenakannya. Aku tak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi. Saat Jack masuk dan dengan cepat dia mengulurkan piring itu padanya. Coba segigit, aku bangun pagi sekali untuk membuatkanmu. Dasar palsu. Jack hendak memasukkan sepotong kue ke mulutnya saat kusadari kuenya terbuat dari almond. Dia alergi itu. Stop! Kue itu ada almondnya. Ini, makan yang ini. Dia mengambil kue itu lalu mengedip ke arahku sebelum berjalan pergi. Ya, kepribadiannya menyebalkan. Tapi, oh astaga. Bagaimana bisa menolak garis rahang kuat dan mata dalam yang indah itu? Lumrah, Lily jadi geram. Jadi dia memaksaku membuat teh. Tak peduli seberapa lama dia mengetuk pintu Jack, dia tak mau membukanya. Jadi dengan marah dia melempar nampan teh itu ke lantai dan berteriak padaku untuk datang dan membersihkannya. Oh ya ampun, ini sungguh berantakan. Karpetnya ternodai teh dan ada banyak pecahan porselen di mana-mana. Aku mulai memunguti serpihan itu saat, aduh, tanganku tersayat. Jack langsung membuka pintu. Kemudian saat melihat tanganku berdarah, dengan cepat dia menuntunku ke kamarnya dan membantuku membalut luka itu. Aku tak tahu kalau ini adalah sisi hangat dirinya. Sungguh mengagetkan. Akhir pekan ini, sang sutradara mengadakan perkumpulan kecil untuk para kru dan pemain film. Jadi waktuku tersita dengan persiapan ini. Sekarang aku percaya diri untuk menyatakan kalau aku sudah paham betul bagaimana rasanya menjadi pelayan. Tak ada pekerjaan rumah yang belum kucoba. Aku juga tak sengaja bohong ke pengurus rumah kalau aku dulunya bartender. Jadi dia menugasiku membuat koktail. Aku sedang mencoba memahami resep cosmopolitan saat Jack masuk. Cukup bagus, tapi mungkin perlu lebih banyak jus cranberry. Kau ingin mereka bergembira, bukan pingsan, ha? Aku kenal semua yang datang, jadi aku bisa beri kamu petunjuk apa untuk disajikan ke mereka. Itu hal yang baik. Aku bisa bertanya padanya lebih banyak mengenai lawan mainku yang akan datang. Kami berdua ngobrol penuh semangat tentang minuman dan buku The Servant. Ternyata dia sebenarnya cukup baik dan sama sekali tak seperti babi egois yang digambarkan oleh media. Sementara ngobrol dan minum, aku merasa agak pusing. Tiba-tiba Jack mendekatiku. Sebenarnya menurutku kau ini memikat, jadi kau boleh berhenti bermain-main sekarang. Bermain-main? Hah? Kau kira aku menyukaimu? Kau mabuk.
Aku hendak pergi saat Jack menghentikanku. Kau selalu terjatuh di depanku. Kau ingat alergi almondku. Kau membaca buku yang kuperankan sebagai pemeran utama. Jika kau tak menyukaiku, bagaimana bisa kau bersamaku selama ini? Kupandang Jack dengan bingung. Jujur, setiap kali aku memandangnya, kurasa jantungku berdebar. Melihatku merona, dengan lembut Jack mengangkat daguku dan mendaratkan ciuman manis di bibirku. Tepat di saat itu, jeritan membuatku loncat dan hampir terjatuh lagi. Apa-apaan yang kalian berdua lakukan? Dengan panik aku lari keluar dapur, meninggalkan Lily berteriak di belakangku. Aku duduk di luar dekat kolam hingga aku kembali tenang. Itu tak disangka, ciuman pertamaku adalah dengan Jack, aktor penuh skandal yang sangat kubenci. Kurasa aku harus pergi sebelum semuanya jadi makin rumit. Setelah memantapkan diri, aku kembali ke kamarku untuk mulai berkemas dan kulihat pakaianku terlempar ke lantai dan di sana, yang duduk di ranjangku dengan tatapan sombong di wajahnya adalah Lily. Dia lambaikan paspor dan naskahku di tangannya. Jenny Sinclair, rupanya aku tahu rahasiamu. Betapa rendah hatinya dirimu menurunkan derajatmu sendiri bermain-main jadi pelayan untuk mendapatkan peran film. Bayangkan skandal itu jika pers sampai tahu tentang ini. Tak akan ada yang berani bekerja sama dengan ular sepertimu. Dengan marah, kurebut barang-barangku kembali, tapi tak berhasil. Lily bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam dan mengancamku. Lakukan seperti yang kukatakan, kalau tidak video ini akan viral. Maka ayahmu tersayang tak hanya akan tahu kau selama ini menggosok toilet seharian, tapi bayangkan dampak kebohonganmu ini terhadap reputasinya yang berharga. Dia cari masalah dengan gadis yang salah. Pengalaman metode aktingku ini sudah selesai. Aku sudah muak jadi bonekanya. Ini saatnya dia menyadari siapa sebenarnya yang menguasai permainan ini.